Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan market apotek yang telah kami buat. Tapi, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya, Iksal Mukri Jumadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Saskia Azli dengan NIM 1801014. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nofrita Marli dengan NIM 1801028. Halo, perkenalkan saya Siti Arifah Fitrianti, NIM 1801037. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Amandas dengan NIM 1801036. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Fitriandayani dengan NIM 1801034. Perkenalkan, saya Tiara Anggita, NIM 1801038. Baik, mari ikuti saya. Apotek kami bernama Apotek 3 Pharma. Nama ini kami pilih dari nama kelompok kami, yaitu kelompok 3. Selain itu, kami memilih nama ini karena agar memiliki kesan yang simpel dan mudah diingat oleh masyarakat. Pada bagian depan apotek kami disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Ini dapat digunakan oleh semua pasien yang mengunjungi apotek kami. Wastafel ini sengaja dirancang agar setiap pasien yang mengunjungi apotek kami dapat selalu menjaga kebersihan tangannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, setiap pengunjung apotek wajib mencuci tangannya dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Ini berfungsi untuk mencegah penularan COVID-19 dan memutus rantai penyebarannya. Selain menyediakan wastafel, kami juga menyediakan tempat sampah 3R atau Reduce, Reuse, and Recycle. Tempat sampah yang berwarna kuning ini digunakan untuk membuang sampah-sampah anorganik, dan yang berwarna hijau digunakan untuk membuang sampah organik. Tempat sampah yang berwarna merah ini digunakan untuk membuang sampah bahan berbahaya dan bahan beracun rumah tangga. Sebelum memasuki apotek, pasien akan diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk mencegah penularan dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Pengunjung yang diperkenankan untuk masuk adalah pengunjung yang harus memiliki suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius. Saat customer memasuki Apotek 3 Pharma, akan terlihat tempat pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan apotek ini. Jadi, Apotek 3 Pharma tidak hanya menjual berbagai obat, tapi juga ada seperti pemeriksaan tensi, glukosa, kolesterol, asam urat, HB, dan lain sebagainya. Customer juga dapat melihat OTC atau over the counter dari Apotek 3 Pharma secara langsung dan lebih dekat. OTC ini terdiri dari berbagai perlengkapan kefarmasian dan obat-obat yang dapat dijual bebas tanpa resep dokter. Contohnya seperti obat sakit kepala, obat penurun suhu tubuh saat demam, multivitamin, dan obat bebas atau bebas terbatas lainnya. Lalu perlengkapannya seperti masker, glove atau sarung tangan, pampers, perban elastis, dan lain sebagainya. Juga ada kosmetik di OTC ini. Kemudian ini adalah vending machine yang bisa dikonsumsi oleh customer saat menunggu obat diserahkan. Untuk bagian kasir ini ada 3. Jadi nanti tempat pengambilan resep, pembayaran, dan PIO atau penyerahan obat itu akan berbeda, sehingga memudahkan pelayanan dari Apotek 3 Pharma. Lalu pada bagian kasir ini juga sudah menggunakan sistem informasi manajemen yang sistematis dengan komputer. Di samping kasir itu ada kursi untuk pasien duduk menunggu antrian atau penyerahan obatnya. Selanjutnya yaitu ruangan obat, di mana pada ruangan ini terdapat obat-obat racikan dan juga obat-obat non-racikan yang tidak terdapat pada rak OTC di bagian depan apotek. Hal ini dikarenakan obat-obat yang terdapat di dalam ruangan ini dapat berlogo obat keras, obat psikotropika, dan juga obat narkotika, yang mana harus menggunakan resep dokter dalam pemilihan obat-obat jenis-jenis tersebut. Penyusunan obat dalam ruangan ini harus memiliki aturan seperti misalnya obat-obat yang berlogo narkotik
obat ini diletakkan di dalam lemari yang melekat di dinding dan juga diberi logo obat narkotik. Sedangkan obat-obat yang tidak terdapat logo obat golongan narkotiknya dapat dipisahkan berdasarkan beberapa hal. Seperti yang pertama, berdasarkan kategori menurut farmakoterapi ataupun indikasi klinisnya. Yang kedua, obat-obat dapat disusun secara alfabetis. Selanjutnya, penyusunan obat dapat bergantung dari bentuk sediaannya, ataupun penyusunan obat juga bisa disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan obat yang diperlukan pasien. Yang keempat, penyusunan obat-obat di dalam ruangan ini juga berdasarkan dari barcode ataupun kode barang. Selanjutnya yaitu ruangan alkes, di mana di dalam ruangan ini terdapat perlengkapan alat kesehatan seperti jarum suntik, tabung oksigen, kateter, dan lain-lain. Di dalam ruangan ini menyediakan alat kesehatan yang bertujuan agar orang-orang yang bekerja pada bidang ini tidak kesusahan untuk membeli alat-alat kesehatan di luar apotek. Karena di Apotek 3 Farma ini telah tersedia alat-alat kesehatan. Apotek 3 Farma menyediakan fasilitas tempat berwudu untuk para pengunjung yang muslim. Tempat berwudu ini disediakan terpisah untuk para pengunjung laki-laki dan para pengunjung perempuan, agar para pengunjung tetap nyaman. Apotek 3 Farma menyediakan fasilitas toilet untuk para karyawan ataupun para pengunjung. Nah, toilet ini juga disediakan terpisah untuk para pengunjung laki-laki dan untuk para pengunjung perempuan. Apotek 3 Farma juga menyediakan fasilitas musola bagi para pengunjung yang muslim yang ingin sholat. Nah, di dalam musola ini juga telah dilengkapi dengan perlengkapan sholat. Apotek 3 Farma juga memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan stok obat yang banyak. Biasanya ketika PBF mengantarkan obat-obat tersebut disimpan di dalam gudang ini. Nah, ada jalur khusus untuk menuju ke gudang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas Apotek 3 Farma yang berada di lantai 2, di mana ketika kita menuju ke lantai 2, dapat dilihat bahwa Apotek 3 Farma memiliki fasilitas klinik yang akan memberikan pelayanan kesehatan medis yang dilakukan oleh pelaku tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga medis terkait lainnya. Berikut ini merupakan ruang administrasi, di mana ruang administrasi ini akan menjadi tempat pasien melakukan proses pendaftaran. Selanjutnya, Apotek 3 Farma juga memiliki ruang tunggu yang difungsikan menjadi tempat pasien menunggu antrian dalam proses mendaftar atau menunggu antrian untuk pemeriksaan. Agar pasien merasa lebih nyaman, maka kami memfasilitasi ruangan ini dengan menambahkan televisi dan colokan listrik untuk mencas handphone. Kemudian, di sebelah sini terdapat ruang pemeriksaan yang difungsikan untuk melayani pasien dengan melakukan pemeriksaan dalam bidang medis yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Dalam proses pemeriksaan ini akan dilakukan diagnosis penyakit yang dipimpin langsung oleh seorang dokter. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang konseling. Konseling merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang sistematik antara apoteker dan pasien untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan obat dan pengobatan. Konseling tentunya harus dilakukan di ruangan tersendiri dan tertutup sehingga dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap pasien. Kemudian ada ruang meeting. Tujuan dari ruang meeting ini adalah salah satunya untuk tempat diskusi. Diskusi di sini merupakan hal mendasar dalam membangun dan menjaga hubungan antar rekan kerja. Kemudian tempat diadakannya workshop maupun brainstorming. Ruang selanjutnya, ruang kantor nih teman-teman. Ruang kantor ini bisa diakses dari ruang meeting. Ruang kantor ini dilengkapi dengan meja, komputer,
dan lemari dokumen untuk menyimpan berkas-berkas apotek. Ruang ini didesain dengan konsep minimalis dan cukup lega untuk aktivitas sehari-harinya. Beralih ke ruang selanjutnya, yaitu ruang pegawai. Ruang pegawai ini difungsikan untuk tempat beristirahat para pegawai apotek. Ruang pegawai dibuat cukup lega sehingga bisa ditaruh sofa yang menjadikan istirahat semakin nyaman. Ruang ini juga dilengkapi dengan loker untuk para karyawan menaruh barang-barang pribadi. Menuju ruang berikutnya, yaitu toilet. Pada lantai 2 ini, terdapat satu toilet wanita dan satu toilet pria yang dapat diakses baik dokter, karyawan, maupun pengunjung yang sedang menunggu. Baiklah teman-teman, itulah video maket dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.